dari PAI 3A. Di sini saya akan memaparkan beberapa pendapat saya tentang solusi untuk mengajar pendidik Islam dalam menghadapi tantangan zaman di era globalisasi ini. Tantangan zamannya yaitu diantaranya perkembangan iptek, Jadi, untuk menjawab tantangan revolusi industri 4.0 atau tantangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kuncinya ada pada guru itu sendiri. Zaman berubah cepat, mengharuskan inovasi belajar mengikutinya. Guru-guru di negeri ini harus bisa menangkap sinyal itu ketika zaman berubah makin cepat. Karakteristik model dari industri 4.0 adalah kombinasi dari beberapa perkembangan teknologi terbaru. Jika dulu literasi hanya berkutat membaca, menulis, dan berhitung, pada zaman era globalisasi sekarang ini, guru hanya bisa menjawab dengan kemampuan literasi baru, yaitu dengan aspek literasi teknologi, literasi data, dan literasi humanisme atau STM. Pendidikan pada zaman era abad 21 ini sangat berbeda dengan pendidikan pada zaman abad 20. Jadi, solusi untuk menjawab tantangan zaman yang salah satunya yaitu perkembangan iptek dapat disimpulkan ke dalam beberapa poin. Di antaranya yang pertama, guru harus mampu menerjemahkan perkembangan teknologi. Kemudian yang kedua, guru harus memiliki kemampuan literasi baru dengan aspek literasi teknologi, literasi data, dan literasi humanisme atau STM. Kemudian yang ketiga, salah satu indikator syarat, jika keempat syarat ini terpenuhi, maka guru akan membangun generasi digital, melek komputer, memiliki kompetensi, karakter, literasi baru dalam menjawab tantangan merupakan salah satu dampak dari globalisasi. Perkembangan iptek ini memberikan dampak yang sungguh luar biasa. Di samping dampak yang positif, perkembangan iptek juga menggoreskan banyak sekali dampak negatif, terutama dalam hal dekadensi moral. Nah, di sini apa itu dekadensi moral? Dekadensi moral merupakan keadaan di mana merosotnya moral yang bermakna bahwa individu atau kelompok tidak lagi mentaati tata cara atau aturan yang ada di masyarakat. Nah, hal ini diperparah lagi ketika dekadensi moral ini sudah menggejala di kalangan pelajar tunas-tunas bangsa. Bagaimana cara mengatasinya? Mengatasi hal tersebut yaitu diantaranya pertama, pendidikan moral dengan pendekatan modeling dan exemplary yang merupakan mencoba dan membiasakan. Jadi, guru tidak hanya memberikan pendidikan moral, tetapi guru juga membiasakan pendidikan moral tersebut dalam kegiatan sehari-hari muridnya. Kemudian, poin yang selanjutnya yaitu pendidikan agama. Pendidikan agama ini menghasilkan perbaikan moral di mana bukan pengajaran agama tetapi dialihkan ke dalam pendidikan agama. Dengan demikian, pendidikan agama yang merupakan titik strategis dalam pembinaan moral harus berbenah dan mengukir kembali peran sertanya dalam persoalan tersebut. Di sini pentingnya revitalisasi strategi PAI dalam rangka meminimalisir dekadensi moral yang semakin hari semakin narsis. Kemudian yang selanjutnya yaitu demokratisasi. Apa itu demokratisasi? Demokratisasi merupakan transisi ke rezim politik yang lebih demokratis. Secara singkat, demokrasi merupakan sebuah proses pendemokrasian segenap warga negara agar ikut serta dalam pemerintahan melalui perwakilannya atau dewan, atau turut serta dalam berbagai kegiatan masyarakat ataupun kenegaraan secara langsung atau tidak, serta mengutamakan persamaan hak, kewajiban, dan perilaku bagi seluruh warga negara. Konsep demokrasi semakin nyata didengungkan. Hal ini terlihat dari kebebasan pers dan kebebasan berpendapat di kalangan masyarakat dalam mengkritik pemerintahan. Namun, di sisi lain juga membawa dilema untuk bangsa ini. Salah satunya adalah karena kebebasan berpendapat kerap disalahgunakan sebagai penegasan terhadap identitas kelompok tertentu atau kaum minoritas.
Kemudian hal tersebut tentunya menjadi permasalahan tersendiri bagi bangsa ini. Sebagai contohnya, banyak terjadi konflik berbasis perbedaan agama dan kebudayaan, dan juga banyaknya maraknya ujaran kebencian terhadap kaum minoritas, dan juga serta ideologi dan kejahatan terorisme. Nah, selain dari yang tadi disebutkan, dalam aspek pemerintahan juga cukup mengkhawatirkan, apalagi aspek hukum. Sebagai salah satu contohnya yaitu banyaknya pelanggaran HAM dan juga tidak terlibatnya aspirasi publik terhadap pembuatan undang-undang. Salah satu solusinya yaitu dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat yang merupakan prinsip utama dari demokrasi, dilakukan dengan cara yang bertanggung jawab. Selain itu, literasi masyarakat tentang hakikat demokrasi dan politik juga harus disuarakan. Nah, di sini negara melalui sektor pendidikan harus memberikan pendidikan politik dan demokrasi yang baik, sehingga nanti dalam menyuarakan kebebasan berpendapatnya bisa kritis, tetapi juga santun dan juga bertanggung jawab. Tetapi hal yang terpenting dari penerapan demokrasi ini harus bermuara pada kemanusiaan, karena secara filosofis demokrasi yaitu merangkul dan mengakomodasi suara-suara masyarakat, aspirasi masyarakat, baik itu minoritas maupun mayoritas, sehingga terbentuknya masyarakat yang adil, yang damai, yang makmur, dan juga masyarakat yang sesuai dengan yang kita harapkan. Sekian dari saya, mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.